Anda kembali di Dialog Nusantara Petang dan kita masih bersama dengan pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahardiansyah. Selamat sore Pak Trubus, masih bersama kami. Ya, selamat sore ya. Ya Pak Trubus, seperti Anda katakan tadi bahwa ini seharusnya dibicarakan lebih dahulu atau dikomunikasikan terlebih dahulu dengan berbagai pihak begitu ya. Nah ini memang bukan sekali saja kan bahwa suatu kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah dengan secara tiba-tiba begitu atau tidak dengan komunikasi dengan pihak-pihak lainnya yang terkait. Nah ini menurut Anda apa penyebabnya? Ya, menurut saya penyebabnya kita itu kebijakan itu kan harusnya memenuhi dua hal. Yang satu masalah aspek transparansi, jadi keterbukaan. Nah itu yang penting, jadi keterbukaan baik di dalam tata kelola, mekanisme maupun hal lain seperti pengawasannya maupun dalam hal ini juga sanksi-sanksi dari kebijakan itu. Yang kedua adalah akuntabilitas publik. Nah itu seringkali kebijakan itu akuntabilitasnya itu kan harus dijelaskan bertanggung jawab seperti apa kalau buat kebijakan seperti ini, itu dampaknya seperti apa, pemerintah harus bertanggung jawab seperti apa ya kan, karena semua kebijakan itu berasal dari pemerintah, tentu pemerintah yang bertanggung jawab. Nah kenapa selama ini terjadi seolah-olah istilahnya penyelundupan atau seolah ketidakterbukaan atau ada kebijakan yang tiba-tiba ya tanpa perencanaan matang, karena kebiasaan di kita itu kebijakan itu sifatnya ini Mbak terburu-buru gitu, jadi maksudnya tanpa kajian gitu loh. Kebanyakan seperti itu, kebijakan itu lebih diwarnai oleh kepentingan jangka pendek gitu loh. Tidak berpihak melihat ini ada jangka menengah, jangka panjangnya enggak gitu. Jadi dalam kebijakan publik kan sebenarnya ada namanya skenario planning. Skenario planning itu melihat situasi jangka sekarang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah pemerintah itu dalam membuat kebijakan, entah itu PP, entah itu apapun, selalu unsur-unsur yang namanya transparansi dan akuntabilitas itu selalu dilanggar gitu loh Mbak. Selalu ini ada ketakutan dari pemerintah, misalnya kebijakannya akan ditolak oleh masyarakat. Padahal harusnya tidak seperti itu. Justru kalau ada masyarakat yang menolak, itu berarti kebijakan itu kan harusnya memerlukan satu perancangan atau suatu perumusan yang matang. Dan perlu dikatakan bahwa kebijakan publik itu enggak semua memuaskan semua ini pihak, enggak ada kebijakan itu memuaskan semua pihak, itu enggak ada. Mesti ada pihak yang dikorbankan atau pihak yang dirugikan, tetapi harus dibuat seminimal mungkin gitu. Jadi enggak ada kebijakan itu menyenangkan semua pihak, juga enggak ada gitu. Jadi itu kan kebijakan itu kan sifatnya memang demi kepentingan publik yang lebih luas. Ada kadang-kala atau seringkali kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok minoritas itu menjadi korban gitu dari sebuah kebijakan. Jadi memang selama ini baik terkait dengan miras ini juga yang kita bicarakan, memang kebijakannya lebih tertutup Mbak. Sebenarnya harusnya ini kan persoalan miras ini kan persoalan sensitif ya di masyarakat gitu ya. Dengan sifat masyarakat kita yang religius itu harusnya pemerintah itu lebih hati-hati, lebih bersifat prudent lah. Jadi artinya lebih melihat bagaimana nanti reaksi masyarakat, juga harus membaca efek dominonya Mbak gitu. Jadi efek dominonya juga harus dipertimbangkan secara matang, meskipun pemerintah juga punya dalih, punya argumen gitu ya, yang sifatnya sangat menurut saya sangat dibenarkan secara aturan gitu. Iya, mungkin saja dalihnya adalah bisakah dalih dengan bahwa ini adalah situasi pandemi begitu, situasi yang memang force majeure gitu ya, jadi harus dikeluarkan begitu dengan secara cepat kebijakan ini? Iya bisa saja. Jadi alasan pandemi itu mesti menjadi alasan utama, karena seperti kita bicarakan tadi bahwa ini pengangguran itu tinggi sekali kan. Kita itu semenjak ada terdampak COVID, itu ada COVID melanda di Indonesia, itu kan ada sekitar 6,7 juta ya yang di PHK gitu. Belum lagi pengangguran yang sifatnya rutin tiap tahun, di mana ada 3,5 juta ya penduduk Indonesia yang menganggur, lulusan sekolah fresh graduate. Nah ini kemudian pemerintah membuat inovasi yang namanya investasi ya, salah satunya investasi mengenai miras ini gitu. Tapi karena ini sifatnya miras jadinya lucu gitu kan. Nah itu menurut saya memang pemerintah dalam hal ini ada hal-hal yang sifatnya ketidakterbukaan. Yang kedua memang ada argumen sifatnya kepentingan jangka pendek ya, misalnya kita membutuhkan investasi yang besar ya, investasi dalam hal ini pemasukan, karena kita perlu diketahui bahwa pemerintah sudah mengeluarkan begitu banyak ribuan uang triliun yang sudah dibakar menghadapi yang namanya mempertahankan kita dari gempuran COVID lah kasarnya gitu ya. Ini kemudian pemerintah dalam hal ini membutuhkan pemasukan ya kan.
sehingga yang terjadi adalah membuat kebijakan yang kadang-kadang kontroversial, kadang-kadang kontraproduktif di masyarakat. Tetapi menurut saya sebenarnya ketika pemerintah ini bersifat demokratis ya, memberikan ruang kepada partisipasi publik, saya kira itu bisa diatasi, Mbak, sesulit apapun, dalam arti memang tidak bisa kemudian terburu-buru dipaksakan, karena kebijakan seperti ini kebanyakan top down sih, Mbak. Jadi kalau top down itu dari pusat dipaksakan ke pemerintah daerah, ini kan sebenarnya harus dipertimbangkan dulu apakah pemerintah daerah menyetujui gitu loh. Atau 4 provinsi itu yang akan diterapkan miras itu setuju nggak gitu kan, sampai hari ini juga belum ada kajian apapun gitu loh. Iya, seperti yang Anda katakan tadi, mungkin memang tujuannya adalah untuk mendorong perekonomian, tetapi ada juga kalangan justru dari para kalangan ekonom gitu mengatakan bahwa banyak kalangan yang justru melihat kalau ini ada kajian dari Amerika Serikat bahwa ternyata dari miras ini biaya ekonominya malah lebih besar karena adanya pengangguran gitu. Maksudnya penurunan produktivitas, kriminalitas, kemudian juga dari sisi banyak hal lainnya lagi, ini justru akan menelan biaya ekonomi sebesar 256 triliun rupiah. Nah ini apakah bisa lebih besar biaya atau investasi yang masuk gitu, nilai investasi yang masuk dibandingkan dengan biaya ekonomi tadi? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah nanti mungkin nilai investasinya akan lebih besar daripada biaya ekonomi atau kerugian ekonomi tersebut? Nah ini untuk ini saya justru pesimis gitu ya, pesimis bahwa itu nanti akan memberikan dampak yang begitu besar, artinya dari sisi pendapatan lah, dari sisi income gitu ya. Karena apa? Tentu ini kan kosnya besar sekali. Bagaimana pemerintah harus meredam dari kelompok-kelompok atau ya semacam gulungan-gulungan di masyarakat ya, yang kemudian secara masif sekarang ini melakukan penolakan. Khawatir saya itu malah justru mereka kemudian muncul public distrust kan kepada pemerintah, yang berujung kepada istilahnya berbau anarkis gitu kan. Yang justru akan menurunkan lagi begitu ya, malah jadi takut investor untuk datang ke Indonesia. Betul, investor datang ke Indonesia. Dan malah justru masyarakat juga makin ngeri juga lihat, makin khawatir, makin cemas kan, terjadi kecemasan di masyarakat juga gitu, sehingga akhirnya investasi yang diharapkan positif malah berubah jadi kontraproduktif, jadi negatif gitu. Masyarakat yang makin nggak suka, makin membenci, makin kemudian ini, saya khawatirnya di situ. Tetapi kita sama-sama bahwa Perpres nomor 10 ini niatnya baik, ya niat baik dari pemerintah, tentu harus kita dukung. Cuma tadi kita sampaikan bahwa yang penting itu pengaturan di mekanismenya, di teknis pelaksana itu harus jelas dan tegas gitu loh. Dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah kita sepakat bersama mengenai umur, mengenai distribusinya, mengenai harganya, dan jangan sampai kemudian itu membunuh industri-industri yang industri yang di lokal gitu ya. Itu yang penting, jangan sampai investasi yang besar-besaran ini berujung kepada malah benturan di mana mematikan industri-industri lokal yang selama ini sudah ada. Baik, terima kasih banyak Pak Trubus telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.